Apa jadinya jika sebuah kota yang asri tiba-tiba mengalami kebakaran hebat? Bagaimana jika kebakaran ini disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak mungkin? Kisah ini mengajarkan arti tentang rasa syukur dan karma bagi yang berbuat suatu keburukan. Sebelum menyimak kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan gratis kisah menarik selanjutnya. Sore itu, langit Los Angeles terlihat begitu cerah. Matahari hampir tenggelam di balik horizon, memberi sentuhan oranye yang hangat di seluruh kota. Giselle, seorang gadis kecil berusia 10 tahun dengan rambut panjang yang terikat rapi, duduk di depan rumahnya. Rumahnya terletak di sebuah lingkungan yang tenang di pinggiran kota. Rumah-rumah di sekitar sana memiliki taman kecil yang indah, dan setiap sore banyak anak-anak yang bermain di luar rumah. Giselle sedang asyik bermain dengan boneka kesayangannya, menikmati udara sore yang segar. Tetapi, matanya tiba-tiba tertarik pada sesuatu yang bergerak di udara. Sebuah burung putih, besar dan tampaknya sangat anggun, terbang mengitari langit kota Los Angeles. Burung itu tidak tampak seperti burung biasa. Warnanya begitu cerah dan tubuhnya bersinar di bawah sinar matahari sore. Giselle mengamatinya dengan penasaran. Burung itu berputar-putar, tampak seperti sedang mencari sesuatu di antara gedung-gedung tinggi dan jalanan yang ramai. Meski begitu, ada sesuatu yang aneh dalam pergerakannya. Burung itu terbang lebih rendah dari biasanya, seperti sedang menuju ke suatu tempat dengan tujuan yang jelas. Ketika Giselle pertama kali melihat burung putih itu, ia merasa seperti sedang menyaksikan sesuatu yang ajaib. Burung tersebut terbang begitu anggun di atas kota Los Angeles, seakan menjadi bagian dari langit yang tenang dan cerah. Namun, dalam hitungan detik, keindahan itu berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Burung putih itu mendadak menukik dengan kecepatan yang luar biasa, seolah-olah sedang berusaha untuk mencapai sesuatu di bawah sana. Giselle menatapnya dengan penuh tanda tanya, merasakan kegelisahan yang tiba-tiba muncul di dalam dirinya. Burung itu semakin cepat, semakin rendah. Dalam sekejap, ia menabrak sebuah gedung pencakar langit di pusat kota. Suara benturan keras menggema, disertai dengan kilatan api yang menyala dengan hebat, melahap gedung yang tampak kokoh tersebut dalam sekejap mata. Giselle menutup mulutnya dengan kedua tangan, mencoba menahan suara terkejut yang hampir keluar. Hatinya berdebar kencang. Apa yang baru saja terjadi? Pikirnya, mencoba memahami kenyataan yang tak masuk akal di depannya. Kemudian, tanpa peringatan, sebuah ledakan dahsyat mengguncang udara. Suara ledakan itu terdengar seperti guntur yang memecah langit, menggetarkan setiap sudut kota. Debu dan serpihan bangunan beterbangan, menambah kekacauan yang sudah terjadi. Api dengan cepat menyebar ke gedung-gedung di sekitarnya, merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya, menciptakan pemandangan yang sangat mengerikan. Giselle yang masih berdiri di luar rumah, merasa tubuhnya bergetar. Matahari yang semula hangat dan lembut, kini tergantikan oleh langit yang gelap, tertutup asap tebal dari kebakaran yang mulai meluas. Ketakutan merasuki dirinya. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini sebuah mimpi? Pikirnya, tetapi rasa takut itu semakin nyata, semakin menguasai hatinya. Dalam kebingungannya, Giselle berlari masuk ke dalam rumah, panik dan hampir tak mampu mengontrol langkahnya. "Papa, Mama, ada yang terjadi!" teriaknya dengan suara serak. Ia segera mencari orang tuanya, berharap mereka bisa memberinya penjelasan tentang apa yang sedang terjadi. Ayah dan ibunya muncul dari ruang tamu, terlihat khawatir ketika mendengar teriakannya. Wajah mereka langsung berubah ketika mereka melihat keluar melalui jendela, menyaksikan pemandangan yang begitu mengerikan. Api sudah menjalar di kejauhan, menjalar dari gedung ke gedung, menyebar ke segala arah. Kebakaran ini tampaknya jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. "Papa, apa yang terjadi? Kenapa semua ini bisa terjadi?" tanya Giselle dengan suara gemetar, memegang tangan ayahnya yang sudah lebih dulu berlari keluar rumah. Ayahnya menatapnya dengan mata yang penuh kecemasan. "Ini bukan hanya kebakaran biasa, Giselle. Ini bisa menjadi bencana besar," jawabnya pelan, namun terdengar jelas ketakutan di suaranya. Ibunya sudah sibuk menghubungi pihak berwenang, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi,
Sementara ayahnya segera mencari langkah-langkah untuk mengamankan rumah mereka. Mereka harus segera bertindak. Mereka tahu api ini tidak akan berhenti begitu saja, dan bisa jadi akan menghancurkan seluruh wilayah. Suara sirene mulai terdengar dari kejauhan. Ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan kendaraan darurat lain berlalu lalang dengan kecepatan tinggi. Orang-orang mulai panik, keluar dari rumah mereka dan berlarian menuju tempat yang lebih aman. Namun, kebakaran ini sudah begitu besar dan cepat menyebar, seolah-olah api itu memiliki kehendaknya sendiri. "Pak, kita harus pergi. Api sudah mendekat," teriak ibunya, sambil menarik tangan Giselle dan memaksanya untuk mengikuti mereka. Mereka berlari keluar rumah, menuju mobil, namun ratusan orang lain juga sudah berusaha menyelamatkan diri. Suasana menjadi kacau, dengan orang-orang yang berlari ke sana kemari, saling berbenturan dalam kepanikan yang melanda seluruh kota. Giselle dan keluarganya segera menuju mobil. Saat mereka berlari keluar, Giselle menggenggam erat tangan ibunya. Hatinya semakin cemas. Saat itu, mereka baru menyadari bahwa api sudah mulai merambat menuju pemukiman mereka. Angin yang kencang membawa api lebih dekat, dan setiap detik rasanya semakin berbahaya. "Kita harus pergi sekarang," seru ayahnya, mencoba menghindari panik yang semakin merajalela di sekitarnya. Di dalam mobil, Giselle menatap melalui jendela. Pemandangan kota yang sebelumnya penuh dengan kehidupan dan keceriaan, kini dipenuhi dengan asap hitam yang membumbung tinggi. Gedung-gedung yang dulu berdiri kokoh kini terlihat seolah terancam oleh api yang merayap dengan kejam. Beberapa kendaraan yang terparkir di jalan juga terbakar, menambah kehancuran yang ada. Giselle merasa takut. Ia menggenggam tangan ibunya lebih erat, merasakan kehangatan yang memberi sedikit rasa aman di tengah kepanikan ini. "Mama, apa yang akan terjadi?" tanya Giselle dengan suara tercekat. Ibunya hanya bisa menatapnya dengan mata yang penuh kekhawatiran, tetapi ia mencoba memberikan senyum yang tak meyakinkan. "Kita akan baik-baik saja, sayang. Kita hanya perlu berusaha tetap tenang." Namun, di dalam hatinya, ibunya tahu bahwa masa depan mereka saat itu sangat tidak pasti. Mereka harus segera menemukan tempat yang lebih aman. Tetapi kebakaran ini menyebar begitu cepat. Api sudah begitu dekat, dan semakin lama semakin sulit untuk melarikan diri dari cengkeramannya. Ketika mereka sampai di persimpangan, ayahnya berhenti sejenak, mencoba menilai jalan yang harus mereka ambil. "Kita harus pergi ke tempat yang lebih aman, keluar kota. Segera," serunya, dan tanpa berpikir panjang, mereka melaju menuju jalur keluar dari kota, meninggalkan segala yang mereka kenal, termasuk rumah yang kini terancam hancur. Di luar, api sudah mendekat lebih dekat lagi. Giselle merasa hatinya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Ia hanya bisa berdoa agar mereka semua bisa selamat, dan berharap kebakaran itu segera berhenti sebelum semuanya terlambat. Hari-hari berlalu dengan cepat. Namun suasana yang menyelimuti kehidupan Giselle dan keluarganya terasa sangat berbeda. Kebakaran besar yang melanda Los Angeles telah mengubah segala sesuatu dalam sekejap. Gedung-gedung tinggi yang dulu megah kini hanya menyisakan puing-puing yang terbakar, dan jalanan yang semula ramai kini sepi, dipenuhi dengan kehancuran. Banyak orang kehilangan rumah, harta benda, bahkan orang-orang yang mereka cintai. Giselle merasa seolah-olah dunia yang dulu ia kenal telah hilang begitu saja. Keluarga Giselle, seperti ribuan keluarga lainnya, harus meninggalkan rumah mereka yang terbakar dan mencari tempat perlindungan. Mereka dipindahkan ke sebuah pemukiman sementara yang dibangun di luar kota untuk menampung korban bencana. Pemukiman itu terletak di sebuah lapangan luas, dan di sana, tenda-tenda besar dan kontainer penampungan berdiri berjajar, menciptakan sebuah kamp darurat yang penuh dengan orang-orang yang sama-sama terluka oleh tragedi ini. Meskipun fasilitas di pemukiman itu sangat terbatas, Giselle merasa bahwa ada kekuatan yang luar biasa di dalamnya. Setiap tenda dan kontainer menjadi rumah baru bagi orang-orang yang kehilangan tempat tinggal mereka. Di sana, Giselle bertemu dengan banyak anak-anak yang juga mengalami bencana yang sama, dan meskipun mereka datang dari latar belakang yang berbeda, mereka semua berbagi rasa yang sama, kehilangan. Mereka saling berbagi cerita tentang apa yang telah terjadi pada mereka, dan meskipun kesedihan mendalam tampak di mata mereka,
ada juga harapan yang tumbuh di antara mereka. Giselle sering menghabiskan waktu bersama anak-anak lain, bermain bersama mereka di luar tenda, meskipun terkadang permainan mereka terasa lebih sederhana daripada sebelumnya. Mereka saling mendukung, berbicara tentang masa depan yang lebih baik, dan bersama-sama mencoba untuk mengatasi rasa takut dan kesedihan yang mereka alami. Giselle merasa ada ikatan kuat yang terbentuk di antara mereka, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka adalah teman sejati dalam arti yang sesungguhnya. Satu sama lain saling menguatkan meski tak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Setiap pagi, Giselle bangun dengan semangat baru, mencoba untuk tetap positif di tengah kesulitan yang ada. Ia tahu bahwa hidup mereka telah berubah drastis, tetapi ia juga tahu bahwa mereka harus tetap bertahan. Di pemukiman itu, dia bersama teman-temannya membersihkan area sekitar tenda mereka, mengumpulkan sampah, dan memastikan tempat itu tetap aman dan rapi. Giselle merasa bangga bisa berkontribusi dalam cara yang sederhana, meskipun hanya membantu orang dewasa dengan pekerjaan kecil. Selain itu, Giselle juga banyak mendengarkan cerita-cerita dari orang-orang yang telah kehilangan lebih banyak daripada dirinya. Ada orang tua yang kehilangan anak-anak mereka, ada yang kehilangan rumah, ada yang bahkan tidak tahu di mana anggota keluarga mereka yang lain berada. Setiap cerita terasa berat, namun Giselle tahu bahwa dengan mendengarkan mereka, ia bisa membantu meringankan beban mereka, meskipun hanya sedikit. Keluarga Giselle pun tidak tinggal diam. Ayahnya ikut membantu mendirikan tenda-tenda baru, memastikan bahwa pemukiman ini bisa menampung lebih banyak orang yang baru saja tiba. Ia bekerja bersama orang-orang lain dengan penuh dedikasi, meski tubuhnya lelah dan wajahnya penuh debu. Ibunya, di sisi lain, sangat aktif membantu mendistribusikan makanan dan pakaian kepada mereka yang membutuhkan. Di tengah kekacauan ini, ibunya menjadi salah satu orang yang selalu berusaha memberi kenyamanan, memberi makanan hangat dan pakaian bersih bagi mereka yang baru saja tiba dengan tangan kosong. Giselle merasa sangat bangga dengan orang tuanya. Meskipun mereka juga sangat sedih dan kehilangan, mereka tetap berusaha membantu orang lain. Giselle tahu bahwa meskipun dunia mereka seolah-olah runtuh, mereka masih bisa menjadi bagian dari solusi bagi orang-orang yang lebih menderita. Ia merasa bahwa, meskipun hidup mereka tidak akan pernah kembali seperti semula, mereka bisa mulai membangun sesuatu yang baru dari rasa kebersamaan ini. Malam hari di pemukiman terasa hening. Hanya ada suara angin yang berdesir dan gelegar api unggun di tengah lapangan. Giselle, keluarganya, dan warga pemukiman lainnya sering berkumpul di sekitar api unggun. Mereka duduk bersama, berbicara tentang masa depan yang lebih baik, tentang harapan yang tetap ada meskipun dunia terasa runtuh. Suasana ini terasa seperti tempat untuk menyembuhkan luka hati mereka, meskipun tidak ada yang bisa benar-benar menghapus kesedihan yang mendalam. Meski suasana pemukiman sementara itu terasa suram, Giselle tahu bahwa di antara tenda-tenda itu ada sebuah kekuatan yang tak bisa dipatahkan. Sebuah kekuatan dari manusia yang saling menguatkan satu sama lain dalam menghadapi musibah. Dalam hati Giselle, ia merasa bahwa hari-hari yang penuh dengan kebersamaan ini adalah bagian dari perjalanan panjang untuk membangun kembali kehidupan mereka, untuk menemukan harapan di tengah kehancuran. Dan meskipun proses itu memakan waktu, Giselle percaya bahwa dengan cinta, dukungan, dan tekad, mereka akan bisa bangkit kembali. Demikianlah kisah ini. Ambil kebaikan dan buang keburukan dari kisahnya. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya. Terima kasih.